Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, contoh perhitungan faraid berikutnya, yaitu contoh yang ke-11 adalah seperti begini. Ada seseorang yang meninggal, kemudian ahli warisnya itu adalah suami, kemudian dua saudara yang seibu, dan ibu almarhum. Sahabat sekalian tentu sudah mengetahui bahwa furudul muqaddarah suami itu akan mendapatkan 1/2 ketika almarhum sama sekali tidak mempunyai keturunan. Kemudian keadaan yang kedua, suami itu akan mendapatkan 1/4 furudul muqaddarahnya itu ketika almarhum mempunyai keturunan, baik dari suami yang sekarang atau dari suami sebelumnya. Nah, kebetulan dalam kasus ini almarhum sama sekali tidak mempunyai keturunan, sehingga furudul muqaddarahnya itu adalah setengah. Ya, jadi suami mendapatkan furudul muqaddarah setengah. Kemudian dua saudara yang seibu, ya, dua saudara yang seibu itu akan mendapatkan 1/6 ketika saudara yang seibu tersebut adalah sendirian, ya, sendirian, tetapi dengan catatan almarhum itu tidak mempunyai waris, artinya tidak mempunyai keturunan, baik laki-laki ataupun perempuan, juga tidak mempunyai ayah almarhum, kemudian juga tidak mempunyai kakek, karena orang-orang tersebut akan menghijab dari saudara yang seibu tersebut. Itu. Kemudian yang kedua, saudara yang seibu itu akan mendapatkan 1/3 ketika saudara yang seibu tersebut lebih dari satu orang, tetapi sama dengan catatan tidak ada yang menghijab mereka, ya, yaitu tidak adanya waris dan kemudian tidak adanya ayah dan kakek. Nah, karena di sini dua saudara yang seibu itu adalah dua orang, maka furudul muqaddarah dari dua saudara yang seibu itu adalah 1/3, ya, karena lebih dari satu orang. Kemudian untuk seorang ibu, artinya ibu almarhum, itu mempunyai furudul muqaddarahnya itu 3 furudul muqaddarah, ya, dalam keadaan dengan keadaan tertentu, ya. Yang pertama, ibu itu bisa mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan almarhum ketika almarhum tidak mempunyai keturunan, dan juga tidak adanya saudara yang seayah atau sekandung atau seibu lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua, ibu itu akan mendapatkan 1/6 ketika ada waris, artinya almarhum itu mempunyai keturunan dan juga atau ada saudara yang seayah, sekandung atau seibu lebih dari satu orang. Kemudian yang ketiga, ibu itu akan mendapatkan 1/3 sisa ketika bersama-sama dengan ayah dan istri atau suami. Ini yang disebut dengan gurawain, ya, dalam ilmu faraid. Nah, karena dalam kasus ini ibu itu betul-betul almarhumnya itu tidak mempunyai keturunan, tetapi meninggalkan dua saudara yang seibu, sehingga ibu ini mendapatkan furudul muqaddarahnya itu adalah 1/6, ya, 1/6.
Nah, itulah Fardul Muqaddarah dari ahli waris dari almarhum. Kemudian untuk mendapatkan berapa saham yang akan didapatkan masing-masing ahli waris, nah kita harus mencari dulu KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil, atau pokok masalah atau asal masalah, diambil dari KPK ya, diambil dari KPK, artinya kelipatan persekutuan terkecil yang sederhananya itu berapa, kita mencari suatu bilangan, berapa bilangan yang bisa dibagi oleh para penyebut Fardul Muqaddarah itu, artinya suatu bilangan yang bisa dibagi 2, kemudian dibagi 3, dan juga bisa dibagi 6. Nah, yang paling dekat, yang paling sederhana tentunya adalah angka 6 ya, sebagai pokok masalah, karena 6 bisa dibagi 2, kemudian 6 bisa dibagi 3, dan 6 juga bisa dibagi 6, sehingga 1/2 kali 6 kan itu sama dengan 3 ya. Kemudian 1/3 kali 6 itu adalah 2. Kemudian 1/6 kali 6 itu adalah 1. Nah, sekarang sudah kelihatan ya, saham untuk suami adalah 3 saham, untuk 2 saudara seibu adalah 2 saham, yang masing-masing 1 saham, kemudian saham untuk ibu adalah 1 saham ya. Nah, seandainya almarhum itu meninggalkan tirkah ya, meninggalkan harta berupa uang misalkan 24 juta ya, meninggalkan uang 24 juta. Nah, sehingga menghitungnya begini, jumlah saham per asal masalah, suami itu kan mempunyai saham 3 ya, asal masalahnya itu adalah 6, berarti 3/6 dikali 24 juta ya. Jadi sama dengan 24 bagi 6, 4 kali 3 adalah 12 juta. Ini adalah bagian untuk suami. Kemudian bagian untuk saudara yang seibu berarti jumlah sahamnya 2 ya. 2 per asal masalah, saham per asal masalah, jadi 2/6 ya, dikali 24 juta, jadi sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4 kali 2 8 juta. 8 juta ini adalah untuk 2 orang saudara yang seibu, sehingga masing-masing dibagi 2, dibagi rata, menjadi berapa? Masing-masing 4 juta ya. Jadi masing-masing 4 juta, walaupun misalkan 2 saudara yang seibu itu laki-laki dan perempuan, tetap dibagi rata menjadi masing-masing 4 juta. Tidak menggunakan lidzakari mislu hadil unsayain ya, harus misalkan 1 orang laki-laki sama dengan bagian 2 untuk 2 orang perempuan. Tidak seperti itu untuk saudara yang seibu. Kemudian untuk bagian ibu itu adalah 1/6 ya, dikali 24 juta ya, saham per asal masalah. Jadi 1/6 dikali 24 juta sama dengan 4 juta. Begitulah cara menghitung warisan dalam kasus ahli waris seperti begini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waris.